Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Abdullah Iqbal Rohmayani, Fitria Anjarwati, dan Wahyudi Fijar, yang akan mempresentasikan tentang persekutuan perdata. Poin yang pertama akan saya sampaikan dahulu. Definisi persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah padaan dan terjemahan dari Burgerlijk Maatschap atau private partnership di dalam sistem common law, dikenal dengan istilah partnership. Kemudian di dalam hukum Islam dikenal dengan istilah syarikah atau syirkah. Ketentuan pasal 1618 KUHP tentang definisi persekutuan didasarkan atas perjanjian yang dibuat antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri, yaitu memasukkan sesuatu atau inberg ke dalam persekutuan dengan tujuan mencari keuntungan. Menurut Jindir Ali, persekutuan perdata diartikan sebagai suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu atau inberg ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan, kemanfaatan yang diperoleh karenanya. Unsur-unsur dalam persekutuan perdata. Yang pertama, pembentukan persekutuan perdata didasarkan atas perjanjian timbal balik. Yang kedua, adanya inberg, yang artinya masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang-barang, dan lainnya ataupun kerajinan ke dalam perseroan, dan wujud dari inberg dapat berupa uang, barang, maupun tenaga. Yang ketiga, dengan tujuan membagi keuntungan di antara orang-orang yang terlibat. Selain unsur-unsur tersebut, di atas terdapat unsur essentialia atau tambahan, yaitu dapat berupa aktivitas, hak menentukan, dan kedudukan yang sama. Selanjutnya, bentuk-bentuk persekutuan perdata. Yang pertama, persekutuan perdata dapat terjadi di antara pribadi-pribadi yang melakukan sesuatu pekerjaan bebas atau profesi, misalnya asosiasi dokter, akuntan, pengacara, dan lain-lain. Yang kedua, persekutuan bertindak keluar kepada pihak ketiga secara terang-terangan dan terus-menerus untuk mencari laba, maka persekutuan perdata tersebut dikatakan menjalankan perusahaan. Misalnya pengusaha A dan B membentuk persekutuan untuk melakukan usaha di bidang lain. Yang ketiga, perjanjian kerjasama dari sesuatu transaksi sekali segera setempat. Contoh, kerjasama membeli barang bersama-sama kemudian dijual dengan mendapatkan keuntungan bersama-sama. Terima kasih. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh Fitria Anjarwati. Selanjutnya yaitu kepengurusan atau struktur organisasi persekutuan perdata. Sebagai suatu persekutuan yang terdiri dari beberapa sekutu yang menjalankan suatu kegiatan tertentu, itu harus ada yang mengurus kegiatan tersebut. Kalau persekutuan tersebut terdiri dari 2-3 sekutu, maka kemungkinan ketiga sekutu itu secara bersama mengurus kegiatan persekutuan. Akan tetapi kegiatan tersebut menjadi persoalan tersendiri. Mungkin hanya orang tertentu yang mengelola atau mengurus persekutuan. Sedangkan pengurus sendiri berwenang untuk melakukan segala perbuatan dalam segala hal, baik di dalam maupun di luar pengadilan, baik perbuatan kepengurusan maupun perbuatan kepemilikan, kecuali satu, perbuatan meminjamkan atau meminjam uang tidak termasuk dalam hal penarikan warkat. Atau warkat sendiri itu bisa dikatakan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank. Nah, penarikan warkat tersebut bank sebagai realisasi kredit yang telah disepakati. Yang kedua, membebani barang-barang harta kekayaan persekutuan untuk jaminan hutang. Yang ketiga, mengalihkan atau menjual barang-barang tidak bergerak milik persekutuan. Kemudian, bebanan pengurusan persekutuan perdata menurut pasal 1636 sampai 1639 KUH Perdata dapat dilakukan melalui data dengan cara, yaitu yang pertama, pengurus dari sekutu. Itu terdapat 2 pengurus dari sekutu. Yang pertama, statuer. Statuer ini sendiri bisa dikatakan sekutu yang mengurus persekutuan perdata yang diatur sekaligus bersama-sama
akta pendirian persekutuan perdata. Jadi selama berjalannya persekutuan perdata ini, sekutu statui ini tidak dapat diberhentikan kecuali atas dasar-dasar alasan berdasarkan hukum. Yang kedua, mandater. Mandater ini bisa dikatakan sekutu yang mengurus persekutuan perdata yang diatur dengan akta tersendiri atau akta khusus. Sesudah persekutuan perdata berdiri atau sekutuan mandater ini kedudukannya sama dengan seorang pemegang kuasa. Jadi di mana kuasa sewaktu-waktu dapat dicabut. Yang kedua, pengurus bukan sekutu. Pengurus bukan sekutu ini bisa dikatakan sebagai kuasa adalah orang luar dan yang dianggap cakap dan diangkat sebagai pengurus persekutuan perdata yang ditetapkan dengan akta perjanjian khusus atau pemberian kuasa atau ditetapkan dalam akta pendirian persekutuan perdata. Selanjutnya yaitu prinsip pengurus tidak perlu sepakat dari sekutu, namun penguasaan harus disepakati dari sekutu terlepas dari apa yang dijelaskan di atas. Terdapat lagi beberapa ketentuan yang mengatur hal-hal pengurus sebagai berikut. Yang pertama, pengurus berdasarkan 1637 KUH Perdata. Itu yang pertama, memungkinkan masing-masing sekutu mempunyai wewenang untuk melakukan semua hal yang berhubungan dengan tugas maupun pengurusan persekutuan. Yang kedua, kecuali ada perjanjian yang membatasi berupa klausul. Klausul sendiri itu ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian yang salah satu pokok atau pasalnya itu diperluas atau dibatasi, bahwa setiap tindakan sepengetahuan sekutu atau pengurusan lain. Yang kedua, pengurus atau bantuan pengurus lain sesuai dengan pasal 1638 KUH Perdata berdasarkan kesepakatan pengurus dilakukan bersama-sama. Yang kedua, dengan demikian pengurus yang satu tidak dapat bertindak tanpa bantuan pengurus yang lain. Selanjutnya yang ketiga, masing-masing sekutu atau para sekutu dari persekutuan boleh melakukan pengurusan dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, semua anggota sekutu atau para sekutu dianggap berwenang melakukan pengurusan dengan saling bergantian. Yang kedua, tindakan anggota sekutu mengikat sekutu yang lain meskipun tindakan itu dilakukan tanpa izin persetujuan. Yang tiga, anggota sekutu yang tidak punya hak pengurus atau tidak boleh mengasingkan benda-benda maupun membebaninya. Wabarakatuh, saya Wahyudi NIM 10211807 akan mempresentasikan pemasukan persekutuan perdata. Kewajiban para sekutu di dalam persekutuan perdata menyetorkan modal. Pemasukan modal tersebut disebut imbreng. Imbreng ini adalah unsur untuk persekutuan perdata. Tanpa adanya imbreng yang menjadi modal persekutuan, maka jelas persekutuan tidak dapat menjalankan kegiatan untuk mencari keuntungan. Dijelaskan dalam pasal 1619 ayat 2 KUHP Perdata menentukan para sekutu perdata wajib memasukkan kontribusi ke dalam kas persekutuan. Kas persekutuan yang didirikan tersebut pemasukan imbreng, yakni ada 3: uang, benda, usaha, atau tenaga kerja. Selanjutnya yaitu pembagian keuntungan dan kerugian persekutuan perdata. Pada prinsipnya bahwa keuntungan harus dibagi, namun jika rugi tidak harus dibagi. Kemungkinan pembagian keuntungan pasal 1633 sampai 1639 KUHP. Yang pertama, diperjanjikan di antara mereka. Pasal 1635 KUH Perdata. Ayat 1. Cara pembagian keuntungan dan kerugian oleh sekutu sebaiknya diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan. Yang kedua, bila tidak diperjanjikan, pasal 1633 KUH Perdata ayat 1, pasal 1633 ayat 1 KUH Perdata yang menentukan bahwa pembagian tersebut harus dilakukan berdasarkan asas keseimbangan atau sesuai dengan pemasukan masing-masing. Yang
kedua, ayat 2 KUH Perdata memperbolehkan para sekutu untuk memperjanjikan jika seluruh kerugian hanya ditanggung oleh salah seorang sekutu saja, dengan ketentuan bahwa pemasukan berupa tenaga kerjanya hanya dipersamakan dengan pemasukan uang atau benda yang terkecil. Dengan batasan 1635 KUH Perdata ayat 1 dengan ketentuan tidak boleh memberikan seluruh keuntungan hanya kepada salah seorang sekutu saja. Jadi seluruh keuntungan itu tidak boleh diberikan salah satu seorang sekutu saja, tetapi harus dibagi rata. Yang kedua, boleh diperjanjikan jika seluruh kerugian hanya ditanggung oleh salah satu sekutu saja. Yang selanjutnya yakni pembubaran dan pemberesan. Dijelaskan pada pasal 1646 KUHP Perdata menentukan bahwa suatu persekutuan perdata akan berakhir disebabkan oleh ada 5. Yang pertama, lampaunya waktu yang diperjanjikan, hancurnya benda yang menjadi objek persekutuan. Yang ketiga, selesainya perbuatan pokok persekutuan. Yang keempat, pengakhiran oleh beberapa atau salah seorang sekutu. Yang kelima, kematian salah satu sekutu atau adanya pengampuan atau kepailitan terhadap salah seorang sekutu. Maksud dari lampaunya waktu yang diperjanjikan yakni dijelaskan pada pasal 1647 Perdata menentukan bahwa persekutuan perdata yang dibuat untuk waktu tertentu, sebuah waktu itu lewat tidak dapat ditentukan oleh salah seorang sekutu berakhirnya kecuali dengan alasan yang sah. Yang selanjutnya yakni musnahnya barang yang menjadi pokok persekutuan. Misalnya, suatu persekutuan yang didirikan oleh para sekutu ditunjukkan melalui kegiatan bisnis di bidang persekutuan. Kemudian salah seseorang sekutu berjanji memasukkan sebuah truk ke dalam persekutuan sebagai imbreng. Truk ini menjadi pokok persekutuan. Yang selanjutnya yakni selesainya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan. Misalnya persekutuan perdata dibentuk oleh beberapa orang khusus untuk mengerjakan suatu perbuatan tertentu. Misalnya mengorganisasikan suatu konser pada 10 Februari 2011. Pelaksanaan konser musik pada 10 Februari 2011 tersebut menjadi pokok persekutuan. Apabila konser tersebut dapat terlaksana, maka persekutuan perdata tersebut demi hukum bubar. Atau di dalam proyek seringkali beberapa perseorangan terbatas mengadakan konsorsium untuk mengerjakan suatu proyek konstruksi yang terbatas. Proyek itu saja. Jika proyek tersebut sudah selesai, maka demi hukum konsorsium tersebut. Yang selanjutnya yakni kematian salah satu sekutu atau adanya pengampuan atau kepailitan terhadap salah seorang sekutu. Suatu persekutuan perdata menjadi bubar jika salah seorang sekutu meninggal dunia. Persekutuan perdata juga bubar apabila salah seorang sekutu dalam penetapan pengadilan dinyatakan berada di bawah pengampuan. Demikian pula apabila salah seorang sekutu dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, persekutuan perdata bubar. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan saya minta maaf, dan apabila kurang jelas silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.